Selamat datang dan selamat datang kembali di Belajar Blender Indonesia. Nama gue Vincentius Ildefon Cesarius, dan di dalam channel ini gue akan menjadi mentor kalian dan kalian akan belajar berbagai hal di dalam aplikasi Blender. Kita akan mengulas dari teknik yang paling dasar sampai yang paling lanjut. Jadi bagi lo yang pemula, intermediate, advanced, atau bahkan professional, ayo merapat, karena teknik dalam Blender 3D itu terus berevolusi, dan gue yakin lo akan terus menemukan ilmu dan teknik-teknik yang baru di sini. Oke, di video sebelumnya kita membahas tentang koordinat X, Y, Z di dalam Blender. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara bernavigasi di dalam 3D viewport Blender. Pertama-tama, kalian mungkin bertanya-tanya, apa itu 3D viewport? Nah, teman-teman, satu area persegi ini, yang di sini, yang gue tunjukin dengan kursor gue, satu area persegi ini disebut 3D viewport. Kita akan membahas hal ini lebih lanjut di video yang lain, tapi ini hanya sebagai demonstrasi bahwa kita bisa merubah area ini menjadi editor yang lain selain 3D viewport. Kalau kita menuju pojok kiri atas, di sini, akan ada tombol Editor Type. Kalau kita klik tombol ini, kita akan melihat bahwa kita sedang berada di dalam 3D viewport. Nah, kalau kita klik editor yang lain, seperti contoh Graph Editor, maka area ini pun akan berubah menjadi Graph Editor. Oke, mari kita kembali ke navigasi. Mari kita balikan ke 3D viewport. Nah, apabila kalian pertama kali membuka aplikasi Blender, di dalam 3D viewport kalian akan disuguhkan view default seperti ini, dan sebuah kubus default di tengah sini. Nah, untuk bernavigasi dalam 3D viewport di dalam Blender, tombol yang paling penting adalah tombol klik tengah atau middle mouse button atau MMB, karena sebagian besar kontrol navigasi menggunakan tombol satu ini. Nah, apabila gua mencoba ngeklik klik tengah ini, kalian bisa melihat bahwa itulah yang ada di screencast keys di sebelah kiri bawah sini. Dengan tombol ini, kita bisa melakukan 3 navigasi utama di 3D viewport di dalam Blender. Navigasi pertama yang paling mudah adalah zoom in dan zoom out. Kita hanya perlu scroll ke atas untuk zoom in dan scroll ke bawah untuk zoom out. Navigasi kedua adalah orbit, di mana kita memutari sekeliling objek. Kita hanya perlu menekan dan tahan tombol klik tengah. Dan kalau kita geser mouse kita, view kita akan berputar di sekeliling si kubus ini. Navigasi ketiga adalah pan, di mana kita menggeser 3D viewport kita. Kalau orbit menggunakan klik tengah, untuk pan kita menekan dan tahan tombol shift, dan menekan dan tahan klik tengah. Kalau kita geser mouse kita, view kita pun akan ikut bergeser. Nah, setelah 3 navigasi utama ini, kita masih memiliki 2 navigasi pembantu yang mempermudah kita dalam bernavigasi di dalam 3D viewport Blender. Navigasi pembantu pertama adalah frame selected, yang bisa kita temukan di header, view, dan frame selected. Penggunaan navigasi pembantu ini bisa 2. Pertama, ketika kita mengerjakan sebuah scene dengan berbagai macam objek. Satu informasi tambahan adalah bahwa scene adalah semua hal yang ada di dalam project Blender kita. Sebagai demonstrasi, mari kita duplicate si kubus ini dan menyebarkannya di scene kita. Nah, apabila scene kalian memiliki banyak objek seperti ini, dan ketika kalian misal mau fokus ngerjain kubus yang di sini, nah pasti kalian akan zoom in gitu kan ya. Nah, seperti yang kalian lihat, sampai di satu titik
kita akan merasa bahwa zoom in kita mandek atau stuck. Begitu juga dengan pen. Kalau kita geser pun, mau berapa kali kita geser pun, dia kayak nggak geser gitu. Begitu juga dengan zoom in dan zoom out. Scroll ke atas atau scroll ke bawah, dia kayak mandek. Kalau kita coba orbit sekalipun, view kita akan berputar sangat jauh, sehingga si kubus ini keluar dari view kita. Kalau kalian menemukan kondisi seperti ini, kalian mungkin bingung. Gimana mungkin kalian bisa fokus ngerjain si kubus ini kalau ngezoom in aja udah susah? Nah, solusi dari masalah ini adalah frame selected. Kita tinggal pilih aja objek yang kita ingin kerjakan. Dalam contoh kasus ini si kubus ini. Dan di dalam header, di kolom view, akan ada pilihan frame selected. Setelah kita melakukannya, objek yang kita pilih akan fokus kembali ke tengah view kita. Kalau kita coba ulang bernavigasi di sekeliling kubus ini, kalian bisa melihatnya bahwa semua fungsinya, baik zoom in, zoom out, orbit, dan pan, kembali normal. Sekarang, contoh fungsi kedua dari frame selected yang sebenarnya mirip dari fungsi pertamanya, tapi kali ini bukannya mau fokus ke satu objek, tapi ketika kita mau fokus ke satu titik di dalam satu objek yang sama. Nah, teman-teman, ketika kita dalam proses menciptakan sebuah objek, akan ada waktunya ketika kita harus fokus ngerjain satu bagian dari objek kita. Sebagai demonstrasi, mari kita subdivide si kubus ini menjadi 10 bagian. Kita klik kanan, subdivide, dan kita bagi menjadi 10 bagian. Nah, misal kita sekarang mau ngerjain bagian sisi ini. Kalian akan sadar bahwa ketika kita zoom in dan kita mencoba orbit di sekeliling sisi ini ini suka keluar dari view kita. Jadi akhirnya kita harus pan sehingga si sisi ini kembali ke view tengah kita. Nah, mungkin sekarang kalian masih bisa bernavigasi ya, walaupun harus diakalin. Tapi, kalau misal kita mau pindah ke sisi yang lain, seperti contoh yang ini sekarang. Dan tentunya kita harus zoom in kembali ya. Nah, di sini kita pun akan mengalami masalah yang sama seperti sebelumnya, di mana zoom in dan zoom out kita dan pan terasa mandek. Ketika di orbit pun, sisi ini akan keluar dari view kita. Nah, di sini kita bisa menggunakan kembali si frame selected. Kita tinggal pilih aja sisi mana yang mau kita kerjakan. Kemudian view frame selected. Dan sisi ini akan terfokus kembali ke tengah view kita. Dan ketika kita mencoba bernavigasi di sekeliling sisi ini pun akan kembali normal. Nah, teman-teman, gua ada satu fungsi atau shortcut yang berfungsi mirip-mirip seperti frame selected. Misal, kalian mau fokus sekarang, kita mau fokus ke sisi yang ini. Kita tinggal tekan dan tahan tombol Alt, arahkan kursor kita ke titik yang kita mau fokuskan, berarti di sini, dan tekan tombol klik tengah. Sekarang, titik ini akan menjadi fokus baru dari navigasi kita. Seperti yang kalian lihat, fungsi ini mirip ya dengan frame selected. Oke. Sekarang navigasi pembantu kedua adalah kebalikan dari frame selected, yaitu frame all. Ketika kita sudah beres mengedit objek kita, dan sekarang kita mau melihat scene kita secara keseluruhan, kita bisa langsung ke view dan frame all. Kita kembali terfokuskan ke semua objek-objek yang berada di dalam scene kita. Oke deh, berikut sudah material dalam video ini. Di sini kita belajar 3 navigasi utama di dalam Blender, 2 navigasi pembantu, dan 1 teknik singkat untuk menentukan titik fokus di dalam 3D viewport Blender. Bagi kalian yang ingin berpartisipasi, berdonasi, atau bahkan ingin merequest les privat atau private mentorship, informasinya ada di link di dalam kotak deskripsi
di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.